Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi barengan saya Furi Harun dan juga ditemani sama Cika ya. Seperti biasa di sesi tarot reading mingguan ya. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun ya. Dan sebelum kita mulai meramal 4 zodiak di sesi pertama, sebelumnya Furi ingatkan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe ya YouTube channelnya Furi Harun dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang ada di Furi Harun YouTube channel ya. Oke, Cika udah siap belum? Ya, udah siap katanya. Hari ini dia pakai baju pink ya, karena Cika seneng pakai dress dan juga seneng pakai aksesoris yang warnanya pink, sama seperti rambutnya. Oke, kartu percintaan untuk Aries ya, di minggu ini ada pecinta atau the lovers ya. Artinya apa, Cika? Jadi kata Cika, beberapa dari Aries akan bertengkar dengan pasangannya. Ini berlaku untuk Aries yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah ya. Jadi ada hal-hal yang akhirnya membuat kalian ribut gitu. Apakah itu memang karena kebiasaan buruk kalian yang sudah membuat pasangan kesel gitu, atau mungkin memang karena hal-hal sepele aja. Jadi sarannya menurut Cika mungkin kamu bisa jalan-jalan gitu, cari angin atau mungkin makan di luar untuk kembali membuat suasana yang nyaman. Jangan berantem terus ya. Sementara itu untuk Aries yang masih jomblo, pecinta ini menandakan bahwa kamu sebenarnya lagi ditaksir sama seseorang, tapi kamu juga masih ragu gitu. Ini orang ini baik nggak sih gitu. Jangan sampai kejadian-kejadian kemarin ketipu cuman karena melihat penampilannya oke, ternyata ya kelakuannya kadang membuat kamu sangat kecewa. Akhirnya kamu juga jadi takut-takut gitu. Ya jadi saran dari Kak Furi dan Cika, sebelum memutuskan untuk bilang iya, lebih baik diselidiki terlebih dahulu. Ini orangnya seperti apa ya. Oke, sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan, di sini kartunya yang keluar ada kereta kuda. Jadi kalau kata Cika, si Aries ini lagi bingung banget mau tetap fokus gitu di pekerjaannya atau memang harus benar-benar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di bisnis atau usaha sampingan yang baru saja dirintis beberapa bulan ini gitu. Jadi karena memang situasi pandemi gitu ya, pekerjaan juga nggak terlalu lancar, akhirnya ada beberapa Aries yang memutuskan untuk melakukan bisnis dan usaha baru. Dan sekarang tuh kalian lagi galau banget karena ternyata hasilnya sudah lumayan bagus dan kayaknya mesti meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang lebih gitu untuk bisnis baru ini. Nah, saran dari Kak Furi, ya kalian pertimbangkan dengan baik apakah memang ini akan berkembang terus atau mungkin karena sekarang lagi musimnya orang yang jualan online laku gitu. Jadi ya apapun yang kamu jual laku gitu, karena kan orang juga terbatas ya mau keluar rumah gitu. Lebih baik dipikirkan dan dipertimbangkan matang-matang gitu supaya tidak salah mengambil keputusan ya. Untuk kesehatannya gimana, Cika? Untuk kesehatan beberapa dari Aries, kata Cika di minggu ini bakalan sakit gigi ya. Tapi nggak sakit gigi semua kan, soalnya waktu itu pernah kita berapa minggu itu hampir semua zodiak sakit gigi ya. Oh enggak, katanya hanya Aries saja. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, zodiak yang selanjutnya adalah zodiak Taurus. Kartu percintaan Taurus di sini yang keluar ada Maharani ya. Jadi artinya bagi Taurus yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah, di minggu ini akan ada kejutan manis dari pasangan ya. Mungkin kemarin-kemarin kalian sempat komplain gitu karena pasangan jarang sekali meluangkan waktu gitu, jarang sekali memberi perhatian gitu. Dan akhirnya pasangan sudah mulai terbuka pikirannya dan ada hadiah yang tidak diduga-duga. Meskipun hadiahnya ini bukan barang yang mahal gitu, tapi ya cukup berarti lah ya untuk kalian dan membuat kalian happy. Sementara itu untuk Taurus yang masih jomblo, ya kartu Maharani ini menandakan bahwa akan ada seseorang yang baru mendatangi kehidupan kalian. Wah, jadi siap-siap untuk nggak jomblo lagi ya. Mudah-mudahan di akhir 2020 ini akan diakhiri dengan status baru gitu. Jadi nggak jomblo lagi gitu loh. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan, di sini ada Baginda Raja ya.
Jadi harus diingatkan untuk beberapa zodiak Taurus jangan terlalu berambisi dalam mengejar sesuatu hal dan menghalalkan segala macam cara. Terkadang kamu juga harus istirahat, kamu juga butuh waktu untuk diri kamu sendiri, untuk keluarga kamu gitu. Jadi mentang-mentang sekarang usahanya lagi bergerak di bidang ABC misalnya gitu, lagi merintis di ABC, akhirnya kamu terlalu memaksakan sehingga ada banyak sekali gangguan kesehatan, terus juga kurang konsentrasi dan kurang perhatian terhadap orang-orang di sekitar kalian. Jadi sehingga banyak mendapatkan komplain karena terlalu sibuk gitu ya Cika ya. Iya, jadi kesehatannya gimana Taurus? Kesehatannya meriang, kurang istirahat. Jadi pastikan kalian beristirahat dengan cukup dan juga atur pola makan ya. Oke, zodiak yang ketiga di sesi yang pertama adalah zodiak Cancer. Kartu percintaannya di sini ada dunia ya. Artinya apa sih, Cika? Oh, artinya yang kemarin cintanya sempat ditolak tetapi nggak pernah menyerah gitu ya. Si Cancer ini benar-benar pantang menyerah. Akhirnya di minggu ini ada kabar baik untuk kamu gitu karena akhirnya dia mau memberikan kamu kesempatan ya. Jadi meskipun sudah pernah ditolak tapi kamu nggak menyerah gitu karena kamu yakin bahwa dia pasti mau. Dia nolak itu karena memang belum kenal gitu dan kamu ya mungkin pinter meyakinkan atau pinter merayu gitu ya, yang namanya zodiak Cancer akhirnya diterima. Jadi beberapa dari zodiak Cancer yang jomblo lagi happy banget di minggu ini ya karena udah nggak jomblo lagi. Sementara itu untuk Cancer yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah, dunia ini menandakan ada sesuatu hal yang berhubungan dengan keuangan yang sedang kalian diskusikan dengan pasangan gitu. Jadi mungkin akan ada pembahasan mengenai bisnis atau usaha baru gitu yang kamu ingin lakukan berdua dengan pasangan gitu. Ya karena kerjaan kamu juga lagi nggak terlalu bagus gitu, terus pasangan juga lagi banyak waktu luang gitu karena nggak terlalu sibuk, akhirnya kalian memutuskan untuk sama-sama membuka lembaran bisnis dan usaha baru. Mudah-mudahan sih usahanya berjalan dengan lancar ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada pengorbanan atau the hangman ya. Artinya apa, Cika? Ya artinya masih ngegantung aja gitu. Jadi segala sesuatu yang kalian upayakan dalam beberapa tahun belakangan ini dalam hal pekerjaan terutama ya untuk Cancer-Cancer yang bekerja ternyata memang hasilnya tidak sebaik yang diharapkan. Jadi di sini kalian lagi benar-benar stuck tapi untuk memutuskan keluar dari pekerjaan juga belum berani. Akhirnya memang sedang memutar otak untuk mencari penghasilan tambahan ya. Mudah-mudahan bisa lah ya. Tadi kan mau dibicarakan dengan pasangan, mudah-mudahan bisa saling support satu sama lain ya. Sementara itu untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatannya ya nggak jauh-jauh dari sakit gigi, cuman ini beda sedikit. Ini sariawan ya. Tadi katanya udah nggak. Oh iya, tadi sakit gigi mami, ini sariawan beda. Kalau sariawan itu gusi. Jadi hati-hati untuk yang berzodiak Cancer ya, konsumsi vitamin C dan juga buah-buahan serta air mineral yang cukup supaya tidak sariawan ya. Oke, zodiak yang terakhir di sesi yang pertama adalah zodiak Gemini. Di sini kartu percintaannya ada pemanggilan ya. Artinya apa, Cika? Ya, artinya akan ada beberapa dari Gemini yang mungkin dipanggil ya, apakah dipanggil sama calon mertua gitu, apa mungkin dipanggil sama siapa gitu. Yang jelas akan ada beberapa orang yang menanyakan keseriusan kalian. Ini sebenarnya berlaku untuk Gemini yang masih jomblo dan lagi mendekati seseorang dan juga Gemini yang masih berpacaran gitu. Jadi akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan mereka sepertinya ingin tahu keseriusan kamu itu sampai sejauh mana gitu ya. Sementara itu untuk yang sudah menikah, pemanggilan ini menandakan bahwa ada beberapa Gemini yang memiliki masalah finansial yang tidak diketahui oleh pasangannya. Sehingga akan muncul sebuah permasalahan baru di minggu ini, mungkin akan terjadi keributan karena pasangan kalian gak terima gitu, kalian gak pernah cerita. Nah, jadi buat kalian semua kalau memang sedang ada masalah keuangan ataupun masalah apapun ya, kesehatan dan lain sebagainya, lebih baik diceritakan terhadap pasangan. Jadi pada saat nanti misalnya tiba-tiba muncul tagihan, pas kalian lagi nggak ada di rumah, pasangan yang baca, itu nggak akan jadi ribut gitu ya.
Dan kartu untuk pekerjaan dan juga keuangannya di sini ada kesederhanaan, ya. Jadi apa artinya, Cika? Ya, artinya kata Cika, si Gemini ini memang mayoritas mostly kalau udah sayang sama orang, dia akan ngebela-belain orang itu gitu. Jadi meskipun dia susah, dia nggak akan pernah bilang susah, dia selalu bilang ada gitu. Jadi kesederhanaan ini menunjukkan lebih baik gitu untuk kalian Gemini. Kalau memang kalian lagi dalam kondisi yang kurang terlalu baik ya, dalam hal apa ya, keuangan ataupun hal kesehatan, lebih baik kalian jujur dan terbuka aja. Jangan karena nggak enak, akhirnya lagi nggak enak badan disuruh ngerjain ABCD karena sayang, karena apa ya, kalian ingin selalu kelihatan bisa membantu, akhirnya kalian memaksakan diri sehingga menjadi sakit. Atau mungkin dalam hal keuangan sampai ngebela-belain padahal sebenarnya kalian juga lagi pas-pasan. Jadi kesederhanaan ini harus perlu diingat bahwa jangan hanya ingin menyenangkan orang lain tetapi diri sendiri sengsara gitu ya kata Cika ya. Emang ada yang lagi sengsara, Cika? Lihat aja mukanya katanya, nanti kita lihat ya. Soalnya kita nggak bisa ngelihat muka subscriber kita yang Gemini ya. Oke deh. Kesehatannya gimana? Kesehatannya katanya ada beberapa dari Gemini yang terserang flu gitu. Hati-hati ya, karena ini lagi pandemi seperti ini, orang-orang yang sakit flu itu kayak biasanya suka langsung dijauhin sama orang-orang sekitar. Padahal mungkin cuma flu doang gitu ya, nggak ada hubungannya sama COVID. Tapi by the way buat kalian jaga terus kesehatan dan juga atur pola makan serta istirahat yang cukup ya. Karena kita semua juga berharap COVID juga segera pergi gitu ya dari muka bumi ini. Tetapi ya sambil kita nunggu vaksinnya, mudah-mudahan bisa segera datang, tetap jaga kesehatan supaya tetap prima ya. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di Ramalan Zodiak sesi yang kedua bersama saya Furi dan juga Cika. Halo teman-teman yang Furi, kita balik lagi di sesi kedua Ramalan Zodiak Mingguan bersama saya Furi Harun dan juga Cika ya. Gimana tadi ramalannya yang di awal? Sudah cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Ya, Furi sama Cika di sini hanya memberikan prediksi saja karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ya. Jadi dibawa fun aja. Oke, kita akan mulai dengan zodiak Leo. Kartu percintaan Leo di sini ada sang keadilan ya. Artinya apa, Cika? Ya, artinya pasangan kalian, terutama untuk yang sudah menikah ataupun masih berpacaran ya, sudah mulai merasa resah karena kalian kayaknya sudah membagi perhatian dengan yang lain ya. Mungkin ada yang baru punya anak atau mungkin ada yang baru kedatangan saudara. Yang penting tidak ada selingkuhan baru ya. Hati-hati Leo ya, jangan ikut-ikutan sama tren sekarang perselingkuhan ya, karena itu bakalan membuat hubungan kamu dengan pasangan menjadi runyam gitu. Yang jelas ketidakadilan kamu dalam membagi perhatian ya dengan pasangan akan dikomplain. Jadi cobalah untuk bisa membagi perhatian, membagi kasih sayang baik dengan orang tua, dengan pasangan ataupun mungkin ada teman yang sedang membutuhkan bantuan ya, jangan dicuekin juga ya. Sementara itu untuk Leo yang masih jomblo ya, kartu sang keadilan ini menandakan bahwa kamu kayaknya terlalu fokus untuk mencari jodoh sehingga kamu kurang fokus dalam menyelesaikan tugas-tugas kalian. Nyari jodoh boleh, nggak pengen jomblo terus, tetapi bukan berarti kamu ngeskip pekerjaan-pekerjaan atau kewajiban-kewajiban kamu. Karena nanti itu akan mendapatkan deadline ataupun apa ya, kayak kamu bakalan dikomplain deh sama atasan kamu. Kayaknya kok kamu kalau di kantor bilangnya sibuk, masih fokus mengerjakan ini, tapi di media sosial online terus, malam kelayapan terus gitu. Jadi harus benar-benar bisa membagi waktu ya. Jangan sampai pekerjaan jadi keteteran. Sementara itu, untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada roda kehidupan.
Jadi kata Cika, ada beberapa di antara Leo yang akan mengalami kenaikan ya, kenaikan dalam penghasilan. Bisa saja mungkin ada yang gajinya bakalan naik atau mungkin kalian mendapatkan tawaran untuk bisnis sampingan selain dari pekerjaan. Jadi ada beberapa di antara kalian yang ya di minggu ini lumayan happy karena ada penghasilan tambahan. Untuk kesehatannya, kata Cika, mungkin kamu kurang berolahraga ya Leo ya. Jadi coba untuk rutin berolahraga sehingga badannya enak, tidurnya juga enak, dan juga fokus serta konsentrasi. Nggak gampang sakit, nggak gampang lemes gitu. Karena di minggu ini kalian juga harus banyak mengeluarkan energi untuk menyelesaikan pekerjaan ya. Selanjutnya adalah ramalan untuk zodiak Libra. Di minggu ini kartu percintaan Libra ada masa bodoh. Jadi kata Cika, si Libra ini lagi masa bodoh ya, Libra-Libra yang masih jomblo, kalian belum terlalu ingin memikirkan untuk mencari pengganti dari pasangan yang sebelumnya. Jadi masih happy banget lah gitu. Masih pengen memperbaiki taraf kehidupan dan juga perekonomian sehingga bisa bermanfaat untuk keluarga maupun banyak orang. Sementara itu untuk Libra yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah, masa bodoh ini mengindikasikan bahwa di minggu ini kalian sedang tidak ingin memikirkan kelakuan pasangan yang sebenarnya membuat kalian kesal ya. Mungkin masalahnya sih sepele, misalnya masalah kebersihan atau masalah bangun pagi gitu. Tapi karena kalian capek terus-menerus berulang-ulang mengingatkan dan tidak ada perubahan dari pasangan, di minggu ini kalian memilih untuk cuek dan diam. Daripada kesal, kalian lebih baik mengerjakan sesuatu hal yang memang lebih bermanfaat gitu. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan Libra, kartunya yang keluar ada Sang Biarawati ya. Artinya apa Cika? Ya, artinya beberapa dari Libra diingatkan untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan jangan lupa berdoa gitu. Karena ada beberapa di antara kalian yang kayaknya terlalu sibuk mengejar duniawi sehingga sering ngeskip atau melewatkan waktu-waktu ibadah. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kalau telat-telat dikit dikarenakan ada kesibukan, itu kalian juga tetap harus menyempatkan untuk berdoa dan juga beribadah. Karena di sini itu juga akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dan kesuksesan kalian nantinya. Untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatan, kata Cika, ada beberapa dari Libra yang di minggu ini ada sedikit masalah di kulitnya. Mungkin mukanya jerawatan, tapi jerawatnya susah gitu dihilangkan, jerawat-jerawat gede gitu. Tapi ada juga di antara kalian yang gatal-gatal karena mungkin ya udah mulai musim hujan, terus si Libra ini jadi males mandi. Hati-hati ya Libra ya. Bukan berarti musim hujan terus kalian enak selimutan aja dan kerja dari rumah akhirnya jarang mandi ya, jangan sampai gatel-gatel atau jerawatan. Selanjutnya adalah ramalan untuk zodiak Scorpio ya. Di minggu ini kartu percintaan Scorpio ada Sang Iblis. Artinya apa Cika? Ya, artinya Scorpio lagi cemburu buta. Nah, ini untuk Scorpio yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah ya. Ada beberapa hal yang kalian cemburui dari pasangan, bawaannya tuh kayak curigaan mulu. Padahal sebenarnya nggak jelas juga gitu curiganya, benar atau tidaknya gitu. Mungkin pacar kalian juga lagi sibuk atau dia juga lagi jenuh, lagi ada pikiran gitu. Jadi jangan dulu dicurigain untuk hal-hal yang aneh-aneh dulu. Belum tentu seperti itu. Jadi ada beberapa Scorpio yang lagi cemburu membabi buta dan ini malah justru membuat pasangan kalian tidak nyaman ya. Oke, sementara itu untuk Scorpio yang masih jomblo ya, di minggu ini Sang Iblis mengindikasikan bahwa boleh-boleh saja kalian berkompetisi untuk bisa menarik perhatian seseorang, tetapi jangan menghalalkan segala macam cara. Misalnya karena ingin diterima cintanya oleh seseorang, akhirnya kalian bohong-bohong lah. Ya, fasilitas misalnya kendaraan punya orang lain, kalian bilang punya kalian. Pokoknya pengen kelihatan hebat, pengen kelihatan wah untuk bisa diterima oleh seseorang, tetapi tidak menjadi diri kalian sendiri, kayaknya nggak banget. Karena nanti kalau ketahuan, itu bukannya diterima cintanya, yang ada kalian bakalan diomelin, dianggap pembohong, dan mungkin tidak bisa berteman sama sekali sama dia ya, harus hati-hati. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan, di sini ada menara ya.
Jadi untuk Scorpio, kata Cika, ada beberapa yang ditawari untuk kembali melakukan pekerjaan ya, pekerjaan yang lalu gitu. Jadi mungkin kalau dulu-dulu kalian ngerasa bahwa kayaknya penghasilan saya jauh lebih gede deh daripada penghasilan sekarang. Cuman mungkin resikonya segala macamnya itu tidak terlalu baik gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya nggak sesuai dengan hati nurani, tapi hasilnya besar. Dan ini membuat kalian galau gitu. Jadi kayak kalian pengen flashback gitu ya ke masa-masa lalu di mana mendapatkan uang tuh mudah gitu dan sempat kepikiran untuk pengen kembali gitu ya. Ya mudah-mudahan sih kalaupun kalian kembali harus dipastikan memang itu adalah pekerjaan yang baik. Kalau pekerjaan yang nggak baik meskipun hasilnya besar, resikonya besar, yang ada bukannya untung malah nantinya jadi buntung ya. Untuk kesehatannya gimana Cika? Untuk kesehatan, kata Cika, ada beberapa dari Scorpio yang mungkin agak sedikit terkilir ya. Jadi disarankan untuk waktu-waktu ini mungkin kalian pakai sepatu yang nyaman-nyaman aja, jangan pakai high heels ya. Atau kalau misalnya memang harus berada di sebuah acara atau pemotretan, harus pakai high heels ya, mungkin dibatasi aja waktunya. Jangan sampai nanti kakinya jadi sakit-sakit, jadi terkilir dan akhirnya nggak nyaman pada saat berjalan ya. Sementara itu zodiak yang keempat ya di sesi kedua adalah zodiak Virgo ya. Kartu percintaan Virgo di minggu ini ada maut ya. Artinya apa Cika? Artinya kata Cika ada beberapa Virgo yang sudah menikah atau mungkin sudah berpacaran lama memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Waduh, sayang banget ya. Karena kalian sebenarnya merasa sudah mengupayakan berbagai macam hal untuk bisa mengalah, untuk bisa bersabar, untuk tidak marah-marah terhadap pasangan, tidak komplain. Tapi di minggu ini kalian merasa bahwa kalian sudah tidak tahan lagi dan memutuskan untuk pergi meninggalkan pasangan ya. Tapi mudah-mudahan Furi berharap ya kalau memang masih bisa diselesaikan, ya diselesaikan. Mungkin butuh waktu untuk break up dulu, untuk saling menenangkan diri ya nggak apa-apa ya. Siapa tahu nanti ke depannya akan ada perbaikan atau memang kalau sudah tidak bisa diperbaiki ya berpisah dengan baik-baik ya. Sementara itu untuk Virgo yang masih jomblo, justru kartu maut ini mengindikasikan hal yang sebaliknya. Jadi ada beberapa Virgo yang jomblo sudah memiliki pasangan baru di minggu ini dan kalian merasa bahwa ya inilah saatnya untuk bisa membina hubungan karena sudah menemukan seseorang yang baik gitu ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada bintang atau the star ya. Jadi gimana Cika? Ya pekerjaannya lagi bagus, lagi ada peningkatan. Jadi kalau kemarin-kemarin kayaknya mau belanja tas aja susah banget. Alhamdulillah di minggu ini rezekinya mulai berangsur-angsur naik ya. Dan yang kemarin-kemarin mungkin usahanya agak sedikit sepi gitu karena COVID. Nah sekarang udah mulai ya, udah mulai siklusnya kembali ke normal sih belum. Tetapi berangsur-angsur ada kenaikan lah yang mungkin bikin rumah makan atau mungkin bikin toko sudah mulai ada pengunjung ya. Udah mulai rame yang punya bisnis online juga, jadi sudah agak bisa berbelanja. Tetapi jangan terlalu boros karena kita nggak pernah tahu ya situasi seperti sekarang ini kan kapan berakhirnya. Jadi kalau rezekinya lagi bagus, tetap harus sebagian ditabung ya. Untuk kesehatannya gimana Cika? Untuk kesehatan kata Cika ada beberapa di antara Virgo yang iritasi atau sakit mata ya. Jadi disarankan untuk kalian kalau nangis nggak usah lama-lama katanya ya. Oh mungkin tadi nyambungnya ke Virgo-Virgo yang lagi putus hubungan ya. Jadi nangis terus karena kata Cika matanya bengkak-bengkak gitu. Jadi bukan karena debu. Oh bukan ya, jadi usahakan kalau sedih boleh tapi nangisnya jangan keterlaluan. Ya jangan sampai nanti semua orang tahu kalian sedang bermasalah gitu. Ya mending kalau orang-orang berempati. Kan sekarang kita nggak tahu ya, kadang ada orang yang seneng gitu di saat kita mendapatkan kesusahan, ujung-ujungnya kita malah dibully dan malah tambah ngedrop gitu. Oke, kita akan balik lagi di sesi yang terakhir, sesi yang ketiga dengan 4 zodiak selanjutnya. Jadi, jangan kemana-mana.
Oke, teman-temannya Furi, balik lagi di sesi ketiga bersama saya Furi Harun dan juga Cika ya. Mudah-mudahan tadi ramalannya cukup resonate dan kita sekarang akan membawakan ramalan untuk 4 zodiak terakhir dimulai dengan zodiak Aquarius ya. Kartu percintaan untuk Aquarius di sini ada Sang Jauhari. Artinya apa, Cika? Ya, artinya jangan mentang-mentang ingin mendapatkan perhatian atau rasa cinta dari seseorang maka kamu memanipulasi keadaan. Jadi lebih baik jujur, terbuka apa adanya aja. Kalau memang sekarang pekerjaan kamu seperti ini ya jujur aja. Karena kalau memang orangnya suka, dia akan menerima kamu apa adanya kok ya Aquarius. Sementara itu untuk Aquarius yang sudah berpacaran maupun sudah menikah ya, Sang Jauhari ini mengindikasikan untuk lebih terbuka dan juga jujur terhadap pasangan. Ya kalau memang kalian sedang ada permasalahan di kantor atau sedang tidak suka atau sedang tidak bisa memenuhi keinginan pasangan dikarenakan masalah keuangan, lebih baik dibicarakan dengan jujur ya. Jadi misalnya aduh maaf ya sayang ya kita belum bisa liburan misalnya bawa anak-anak ke kota mana gitu. Gimana kalau kita liburan yang deket-deket aja dulu, lagian kan masih pandemi gitu, dibicarakan. Jangan iya tapi enggak. Jadi akhirnya kalian juga dikejar-kejar sama pasangan, dianggapnya kalian tidak mempedulikan keinginan pasangan untuk refreshing. Padahal sebenarnya keuangan sedang sedikit bermasalah. Jadi lebih baik jujur terbuka apa adanya aja ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini untuk Aquarius ada Maharani ya. Artinya apa, Cika? Artinya, sekarang kehadiran kalian di kantor ataupun di dalam dunia bisnis sudah mulai disorot oleh beberapa orang atau mungkin oleh banyak orang. Jadi udah mulai punya nama, udah mulai naik, orang juga sudah mulai percaya memakai produk dan juga jasa kalian. Dan ini adalah hal yang bagus ya. Mudah-mudahan di dalam waktu dekat akan ada semacam tawaran untuk bekerja sama atau berkolaborasi dalam usaha sehingga kalian juga bisa mendapatkan benefit yang jauh lebih banyak lagi. Untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatan hati-hati karena ada beberapa di antara Aquarius yang minggu ini mengalami migrain atau sakit kepala. Jadi pastikan kalian ya mengkonsumsi minuman yang banyak dan juga beristirahat dengan cukup ya. Lalu yang kedua adalah ramalan untuk zodiak Sagittarius. Kartu percintaan Sagittarius di sini ada Sang Imam. Artinya apa, Cika? Ya, artinya untuk Sagittarius yang masih jomblo, di minggu ini kalian lagi rajin banget berdoa sama Tuhan ya. Mungkin karena memang kerjaan juga lagi nggak terlalu sibuk ya, jadi kalian punya banyak waktu untuk meditasi, untuk bisa berdoa. Selain mengucapkan syukur, kalian juga ingin mendapatkan jodoh yang benar-benar baik gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin sempat hopeless, sempat trauma menjalin hubungan lagi, di minggu ini kalian sudah siap dan kalian meminta jodoh yang terbaik. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo bisa segera mendapatkan jodoh yang baik ya. Sementara itu untuk Sagittarius yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah, di minggu ini kalian diingatkan untuk menghargai pendapat pasangan. Jadi jangan terlalu keras kepala dan merasa diri paling benar. Ya karena kadang pasangan itu intuisinya juga jalan. Misalnya kayaknya orang ini nggak bagus deh gitu kok, kayaknya setiap kita tanyakan masalah pekerjaan atau masalah pembayaran gitu selalu mundur-mundur, terus kamu langsung marah sama pasangan, dianggap pasangan kamu ingin menjauhkan kamu sama temannya atau apa, padahal sebenarnya kenyataannya memang seperti itu. Jadi kalau memang saran-saran dari pasangan itu baik, lebih baik didengarkan dulu. Siapa tahu memang kalian lagi nggak ngeh sama keadaan di sekitar kalian ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan Sagittarius di sini ada kesederhanaan. Ya.
Jadi ada benih usaha kerja keras, mungkin kemarin kalian sempat mengencangkan ikat pinggang, ingin membeli sesuatu, maka meskipun saat-saat ini merupakan saat-saat yang kurang begitu baik untuk untuk banyak orang ya, terutama dalam hal keuangan, tapi si Sagittarius ini justru karena kalian udah nabung lama banget, di minggu ini kalian bisa membeli sesuatu yang memang sudah lama kalian idamkan. Misalnya udah 2 tahun nabung untuk membeli mobil baru gitu. Jadi kalau kata orang, loh kok hebat ya lagi pandemi gini bisa beli mobil baru. Mereka nggak tahu bahwa sebenarnya kamu itu udah nabungnya udah jauh-jauh hari. Dari sebelum ada COVID bahkan ya. Jadi ada beberapa di antara kalian yang lagi sangat bersyukur karena apa yang kalian perjuangkan bisa kalian dapatkan ya. Sementara itu untuk kesehatannya gimana? Ya, untuk kesehatannya kata Cika, konsumsi susu berkalsium ya, karena beberapa di antara kalian menderita sakit-sakit tulang atau nyeri-nyeri sendi gitu ya. Jadi disarankan kalau sudah berolahraga, stretchingnya yang benar dan juga mengkonsumsi susu berkalsium tinggi ya, supaya tulang-tulangnya juga sehat. Oke, sementara itu ramalan zodiak Capricorn di minggu ini percintaannya ada kekuatan. Artinya apa, Cika? Ya, artinya kata Cika, kamu harus sabar ya, harus sabar dalam menghadapi sikap pasangan kamu yang kadang suka banyak ngatur. Karena sebenarnya bukan berarti dia pengen posesif atau bagaimana, tidak. Kamu itu adalah pribadi yang mudah banget dimanfaatkan dan juga ditipu sama orang-orang. Jadi pasangan kamu itu mengingatkan supaya nggak terjadi lagi gitu. Jadi ada beberapa di antara Capricorn tuh yang orangnya nggak tegaan, meskipun tahu kalian tuh dimanfaatin, tetap aja kalian bantu gitu. Kalian selalu mencoba untuk positive thinking. Dan di sini pasangan tuh udah gerah banget. Mungkin ada beberapa statement pasangan yang kalian merasa keberatan dan nggak suka, tapi kalau dipikir-pikir kayaknya bener juga ya untuk menjauhi si A misalnya, karena si A itu emang selama ini kalian berteman sama sekali nggak ada itikat baiknya, apakah itu untuk membayar hutang atau apa gitu. Jadi sekali-sekali kalau memang benar ya tabiat teman kalian seperti itu, ya diikutin aja lah saran dari pasangan. Jadi nggak usah merengut, nggak usah kesel ya. Sementara itu untuk yang jomblo, kekuatan ini mengindikasikan kalian harus ekstra sabar karena memang belum ada yang benar-benar pas di hati, belum ada yang benar-benar klik gitu. Jadi jangan karena ingin yang nggak dicap jomblo lagi gitu, karena ini udah mau akhir tahun masa sih masih sendiri juga gitu kan, malu ya, orang lain udah pada punya pasangan, kita masih jomblo aja. Jangan karena perasaan malu atau minder akhirnya kalian memaksakan diri untuk pura-pura suka atau pura-pura cocok padahal sebenarnya kalian nggak yakin sama orang ini. Jangan sampai nanti kalian kasih harapan palsu dan bikin orang lain malah sakit hati. Jadi kalau memang belum yakin ya udah sabar aja ya, nggak usah terlalu ingin terburu-buru. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada pengorbanan atau the hangman ya. Jadi ada beberapa dari Capricorn yang lagi kesel banget karena proyeknya masih tersendat. Pembayarannya dari beberapa vendor masih belum juga diterima. Bisnisnya masih belum bisa jalan sesuai dengan apa yang direncanakan gitu, karena memang situasinya seperti ini. Jangan marah-marah, jangan uring-uringan meskipun situasi belum sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Coba deh usaha baru yang mungkin meskipun penghasilannya kecil tapi kalian dapat tiap hari, misalnya bikin makanan, jajanan ringan gitu kan, nggak ada salahnya ya, supaya adalah untuk harian dulu. Oke, kesehatannya gimana Cika Capricorn? Oke, beberapa dari Capricorn, kata Cika, karena terlalu stres, pusing, mikirin pekerjaan yang gak terlalu baik di minggu ini, ada beberapa di antara kalian yang menderita sakit kepala atau vertigo. Jadi disarankan nih, ya buat kalian jangan terlalu stres, coba segera cari solusi, tapi mungkin untuk bisa menyegarkan pikiran, boleh juga tuh sekali-sekali kalian jalan-jalan ke gunung, misalnya, atau ke curug, ya jalan-jalan yang tidak menghabiskan banyak uang, tapi kalian bisa melihat dan menikmati indahnya pemandangan, sehingga pada saat pulang ke rumah kembali fresh dan mulai deh bisa membuat planning usaha baru apa yang sementara bisa kalian lakukan ya. Oke,
Oke, zodiak terakhir di minggu ini adalah Pisces dan kartu percintaannya ada Baginda Raja. Artinya apa, Cika? Ya, artinya Pisces stop terlalu posesif dan juga mengatur pasangan. Karena ada beberapa di antara Pisces yang minggu ini sudah sangat keterlaluan cemburuannya. Cemburu, ngatur-ngatur ya, meskipun kalian itu misalnya merasa bahwa dia adalah pasangan ya, bagi yang sudah menikah ataupun mungkin yang masih berpacaran, tapi bukan berarti 24 jam harus kalian awasi gitu. Karena pasangan juga memiliki privacy sendiri, dia juga berhak untuk ngobrol atau ketemu sama keluarganya, dia juga berhak untuk bisa mengerjakan pekerjaannya sampai beres, atau mungkin bertemu dengan teman-temannya, atau sekedar ke salon gitu. Jadi jangan terlalu seperti satpam 24 jam harus mantengin dan harus tahu. Karena kalau kalian bersikap seperti ini terus, bukan tidak mungkin pasangan akan kabur, atau lebih parahnya kabur sih enggak, cuman akhirnya dia berselingkuh gitu, karena selalu dicurigain. Mendingan selingkuh sekalian deh daripada nggak selingkuh dicurigain gitu. Nah, jadi harus hati-hati, kurangi sifat posesif dan cemburuan yang terlalu membabi buta ya, Pisces. Sementara itu untuk Pisces yang masih jomblo, Baginda Raja ini adalah sebuah saran untuk kalian untuk tidak terlalu memaksakan kehendak di saat kalian memang menyukai seseorang. Jadi kasih dia waktu untuk bisa mengenal kalian, untuk bisa tahu kalau kalian tuh orangnya baik, pekerjaannya ya meskipun belum sukses-sukses banget, tapi kalian juga punya usaha atau punya pekerjaan yang baik kok gitu. Jadi jangan memaksakan kehendak gitu. Jadi jangan sampai orang yang udah mau mulai deket sama kita malah kabur karena kitanya terlalu maksa banget. Kasih dia waktu gitu untuk bisa mengenal diri kalian dengan baik ya. Untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini cukup bagus ya. Kartunya ada dunia atau the world. Artinya apa, Cika? Ya artinya kata Cika, segala harapan, keinginan akan terwujud di dalam waktu dekat ini ya. Mungkin ada di antara kalian Pisces yang ingin membeli properti baru, ya apakah itu rumah baru, atau mungkin mobil baru, atau mungkin sekedar hal-hal yang simple, yang ya nggak terlalu mahal banget gitu, dan bisa kalian dapatkan. Ini juga membuat kalian sangat bahagia, karena itu adalah hasil kerja keras kalian sendiri gitu. Tetapi ingat, meskipun kondisi keuangannya lagi bagus, jangan terlalu boros. Karena kita tidak pernah tahu besok atau lusa ada ada kebutuhan yang mendesak gitu. Apalagi di saat-saat seperti ini harus pandai berhemat juga ya. Untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatannya kata Cika, ada beberapa di antara kalian yang mengalami kerontokan gitu ya rambut. Jadi mungkin disarankan untuk beberapa Pisces memakai multivitamin, atau mungkin berganti merek sampo-nya gitu. Mungkin nggak cocok sehingga kalian mengalami kerontokan ya, atau melakukan serangkaian treatment. Jangan sampai nanti kalau dibiarkan berlarut-larut malah akan mengurangi kecantikan atau kegantengan kalian gitu kata Cika ya. Oh, kalau Cika sih nggak rontok. Kalau Cika rambutnya ini warnanya pink, ungu, hitam gitu. Jadi kemarin saya sempat nanya sama dia mau nggak diganti rambutnya ke doll artis ya, dengan rambut yang jauh lebih halus gitu. Kalau mau tetap warnanya seperti ini ya boleh, cuman dianya belum mau, dan dia tuh tetap pengen rambutnya dikepang dua gitu, seperti gaya khasnya Cika gitu ya. Mudah-mudahan besok atau lusa dia tiba-tiba mau di curly gitu kan, jadi kelihatan lebih girly ya teman-teman. Nggak mau, katanya nggak mau girly-girlyan. Oke deh. Baiklah teman-teman ya, itu tadi ramalan zodiak bersama saya Furi Harun dan juga Cika ya. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dan juga berarti untuk kalian. Kurang lebihnya Furi dan Cika juga meminta maaf ya kalau misalnya banyak kesalahan, karena memang kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ya. Jangan lupa untuk tonton terus dan juga isi di kolom komentar kira-kira kalian mau nanyain apa sih sama Cika gitu, atau apa sih yang mau dibahas di sesi ramalan zodiaknya sebagai tambahan. Kalian jangan sungkan-sungkan untuk berkomentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi minggu depan. See you.